Ada pepatah dari orang Jawa, kridani ati tan bisa bedah kutaning pasti, budidayane manungsa tan bisa ngungkuli garis kang kawoso. Kalau itu sudah dikudratkan Tuhan bahwa rumah tangga kita berantakan, walaupun usaha kita sampai notok ke jagat manapun, maka kita akan gagal juga. Namun yang penting kita berusaha, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik dan buruknya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Barangkali kita ada kasih sayang dari Sang Pencipta Alam, yang mana rumah tangga ini akan bisa diselamatkan. Namun di dalam tata cara nenek moyang pasti ada beberapa tata cara agar kita bisa menggapai pewujudan rumah tangga yang berantakan ini bisa sempurna, bisa utuh. Namun kita kembali lagi, tata cara yang dipelajari daripada nenek moyang tentu ada rahasia-rahasia yang tidak bisa kita sampaikan ke media. Namun kita kembali kepada duduk permasalahan. Walaupun kita punya kiat-kiat untuk menyelesaikan masalah hal ini, kalau Tuhan sudah menggariskan itu adalah kodrat Tuhan atau keresahan Tuhan atau dikehendaki Tuhan untuk bercerai, maka manusia pun juga tidak berdaya apa-apa, karena Tuhan memiliki sandiwara tertentu. Salah satu contoh, misalkan ada rumah tangga A dan B berantakan, mungkin si A cerai dengan si B, maka si B dan si A akan memiliki sejarah perjalanan hidup yang lebih mapan, yang lebih bahagia. Sehingga musibah yang diberikan manusia, kadang-kadang manusia berontak, kadang-kadang manusia merasa tidak adil, namun pasti Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada hambanya. Kadangkala rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan sehingga cerai, sehingga berantakan, setelah berantakan justru mereka akan hidup bahagia dan sukses selalu untuk menggapai kesempurnaan dan keindahan di dunia ini. Terima kasih. Ya teman-teman, kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan, ada 5 faktor yang menyebabkan rumah tangga itu bisa menjadi bercerai atau berujung perceraian. Dari faktor yang pertama hingga yang keempat sudah dijelaskan oleh Mbak Gil Joko Montro bahwa ini bisa kita usahakan, atau misalkan ada permasalahan bisa kita lerai agar rumah tangga itu bisa kembali utuh, tentunya dengan menggunakan kiat-kiat peninggalan nenek moyang yang tidak bisa kita sampaikan secara publik seperti ini. Kemudian untuk faktor yang kelima teman-teman, ini dikarenakan kodrat atau ketentuan Tuhan, yang mana mungkin perjalanan orang tersebut bahwa rumah tangga mereka harus berpisah karena mereka memiliki kodrat-kodrat atau perjalanan yang berliku-liku yang tentunya akan berujung suatu keindahan pada nantinya teman-teman. Dan kita sampaikan lagi bahwa untuk faktor yang pertama hingga yang keempat ini kalau dibiarkan saja atau tidak kita usahakan, tentunya ini akan juga menjadi kodrat Bang. Jadi kalau ada permasalahan teman-teman, hendaknya segera kita selesaikan, entah apa yang kita lakukan atau kita meminta tolong kepada siapa yang sekiranya bisa membantu kita, karena yang namanya rumah tangga itu memang berliku-liku. Sehingga teman-teman, semoga video pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada tambahan yang lain Mbak sebelum kita tutup mungkin? Benarnya dikatakan Mbak Lulu Retno bahwa kita tahu bahwa nomor 1 sampai nomor 4 itu masih bisa diusahakan, masih bisa didoakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Namun yang nomor 5 adalah kodrat tidak dapat kita gugat. Kadangkala setiap ada musibah pasti ada berkah, Tuhan pasti punya tujuan yang lain. Sehingga apa yang dikatakan Mbak Lulu, walaupun yang 1 sampai 4 tadi yang sudah dibaca Mbak Lulu tadi, apabila dibiarkan maka juga menjadikan kodrat. Karena tanpa dosa akan seperti halnya apabila orang sakit tidak disembuhkan ke rumah sakit, maka mereka juga akan berimbas kematian. Sehingga lazimnya orang sakit harus dikasih obat, harus diberi usaha kemana arahnya, kemana perjalannya agar mereka yang sakit bisa disembuhkan. Sehingga apabila dibiarkan maka orang sakit itu juga akan bisa meninggal, sehingga akan menjadikan kodrat. Seperti halnya orang yang hidup bahwa kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun apabila manusia ingin mati saja tentu bisa. Misalkan kita masuk ke dalam jurang, atau kita dimasukkan ke dalam samudra yang sangat luas, atau kita terlentang di rel kereta api, pasti kita tergilas kereta api, kita akan meninggal. Sehingga kematian ternyata juga bisa diminta, langsung saja naik kapal terbang, kita turun ke samudra, kita akan mati karena dalamnya samudra dan tidak ada yang menolong. Kalau tidak percaya, kita langsung tengkur di rel kereta api, kita pada saat ada kereta api yang lewat tergilas pasti mati. Sehingga disinilah letaknya bahwa sesuatu apabila punya masalah, kita wajibnya untuk berusaha agar Tuhan akan menurunkan kekuatannya bisa menolong pada kita yang susah ini. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Raina Minanggi amin.